karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama hari ini di PAUD CE Tazkiyah, walaupun melalui online ya, begitu. Tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah PAUD CE Tazkiyah, baik kelompok bermain maupun TK. Yang terhormat juga Ibu Mira Gayati Kartika, STMM, selaku narasumber, dan seluruh guru yang saya cintai, Bapak Ibu wali murid, KBTK CE Tazkiyah, beserta parenting online hari ini yang tentunya sangat berbahagia di pagi hari ini. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, kita selalu berterima kasih kepada Allah ya. Kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini untuk menimba ilmu yang tentunya dengan narasumber yang luar biasa, meski ya harus dilaksanakan dengan online ya. Tapi kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan. Parenting online kali ini mengusung tema yaitu menjadi bunda yang dirindukan. Sebelum kita mulai acaranya, perkenalkan saya sebagai pembawa acara hari ini, saya Bu Novi, untuk membacakan susunan acara. Yaitu nanti ada pembukaan, ada sambutan kepala sekolah, langsung nanti dilanjutkan oleh pemateri, ada sharing dan diskusi, dan nanti ada juga sedikit pembahasan tentang jurnal kegiatan Catas, dan ditutup oleh penutup. Oke, mari kita buka acara parenting kali ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Bu Caca, bagaimana dengan Bu Ana? Apa sudah bisa bergabung? Masih belum, Bu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kepada Bu Melda, Bu. Oke. Dan dilanjutkan ke moderatornya. Untuk acara selanjutnya, karena mungkin masalah teknis ya, Bu Ananya tidak bisa bergabung gitu, belum bisa bergabung. Nanti insya Allah kita berdoa semoga Bu Ana juga ikut bergabung ya. Oke, mungkin sambutan kali ini akan diberikan oleh Bu Helda begitu ya, selaku koordinator yang menggawangi ya kegiatan parenting kali ini. Monggo Bu Helda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Novia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Novi yang sudah meruput pagi-pagi. Juga Bu Caca, terima kasih sekali. Juga untuk Buddha-Buddha semua. Ini saya mohon maaf sebelumnya karena ini kondisi di rumah saya bersama dua krucil yang ikut gabung hari ini. Saya mohon maaf sekali bila ada suara-suara yang merdu sekali seperti hari ini sebelumnya. Oke, Ayah dan Bunda yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah berkenan untuk membantu kegiatan kita pada hari Sabtu ini.
Izinkanlah saya, Koordinator Parenting di PAUD Cahaya Tazkiyah, memberikan sambutan karena hari ini kebetulan sekali Bu Ananya selaku Kepala KB belum bisa hadir. Kemudian Bu Iilnya juga ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga belum bisa bergabung. Saya sangat langsung saja saya menyampaikan banyak syukur alhamdulillah karena walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih dapat bertemu, berkumpul, insya Allah bisa sharing bersama Ibu narasumber kita, Ibu Mira Gayatri yang Masya Allah saya juga baru tahu apa namanya itu untuk fotonya. Padahal tadi pagi sudah WA-WA-an Bu Mira J. Semoga saja Bu Mira bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, juga nanti ke depannya insya Allah bisa terus bersilaturahmi walaupun tidak ada kegiatan parenting atau mungkin nanti bisa kita minta tolong lagi ya Bu Mira terkait dengan mungkin basic dari latar belakang pendidikan Bu Mira atau mungkin sharing pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih menarik lah nanti kita jadwalkan lagi untuk agenda kedepannya. Tidak usah banyak-banyak kata karena sepertinya ini kerucil-kerucil juga sudah mulai sudah mulai ikut mendengarkan, insya Allah begitu. Selamat mengikuti kegiatan hari ini Ayah dan Bunda. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kedepannya yang lebih baiklah untuk kita menjadi sesuai tema kita hari ini ya, menjadi bunda yang dirindukan. Saya harus banyak belajar sekali itu tentunya. Baik, sekian dari saya mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, walidu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Novi, selaku MC. Monggo Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda atas sambutannya. Nah, langsung saja nih kita memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi, nanti sekaligus diskusi dan tanya jawab. Nah, kali ini kita akan dipandu oleh mamanya dari Ananda Ahsan, TKB, yaitu Ibu Dini. Monggo Ibu Dini selaku moderator yang akan memandu acara ini. Saya persilahkan. Matur nuwun Bu Novi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Apa kabar ayah bunda semua? Mungkin bunda ya, bunda-bunda ya di sini ya. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Saya harap ya semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik, sehat dan dipenuhi kebarokahan. Baik, pertama mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Dini Erma Vitalini, biasanya dipanggil Ibu Dini gitu. Saya adalah wali murid atau wali santri dari Muhammad Salman Ahsan dari kelompok Abu Bakar II, TKB saat ini dianya. Nah, insya Allah saya akan memoderatori ya, jalannya materi ya, berjalannya diskusi dan pemaparan materi pada parenting ya, pada acara parenting hari ini. Pagi ini parenting kita mengambil tema atau mengangkat tema atau judulnya ya, yaitu bunda yang menjadi bunda yang dirindukan. Ini kayaknya menjadi idaman ya, dirindukan. Jangan-jangan kita nggak pernah dirindukan nih sama anak-anak kita gitu ya, sama putra-putri kita gitu.
Karena mungkin pembawaan kita itu ternyata jauh dari yang diharapkan mereka gitu ya, untuk menjadi sahabat mereka, untuk yang menjadi yang dirindukan oleh mereka. Nah, mungkin dalam perspektif Islam ya, bahwa mendidik itu adalah posisi yang mulia ya, posisi yang strategis gitu. Dan Islam memandang aktivitas mendidik dan mengajar ini adalah aktivitas yang mulia. Sehingga kalau mulia, maka orang-orang yang mengajarnya atau yang melakoninya itu juga harus mulia ya. Mulia dalam hal ini adalah akhlaknya dan senantiasa menjaga kualitas diri. Mungkin selama ini atau ya banyaknya peran ya yang kita jalankan gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang kemudian mengurangi kualitas diri kita di rumah. Ya, pembawaan kita sebagai seorang ibu, padahal itu adalah tugas utama dari seorang ibu ya, yaitu mendidik anak-anaknya. Oke, tidak berpanjang lebar gitu ya, mungkin kita mulai ya, saya akan memperkenalkan gitu ya, Ibu Mira Gayatri. Jadi beliau hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi menjadi bunda yang dirindukan oleh Ibu Mira Gayatri Kartika, STMM. Beliau adalah dosen Universitas WR Supratman Surabaya. Kemudian beliau pengajar Bank Association for BRI. Kemudian beliau memiliki 2 orang anak. Dan disebutkan di sini ini adalah menjadi istri dari seorang TNI yang selalu ditinggal tugas. Masya Allah ya. Sama Bu, kayaknya kayak sama saya ya. Saya juga begitu, jadi saya menjalani long distance relationship ini kok jadi curhat ya. Ini sudah lama gitu, jadi ya mungkin sama nih background kita ya Bu ya, menjadi ibu yang sendirian ya di rumah gitu dalam hal ini untuk mengurus rumah dan anak-anak. Baik, monggo Ibu, saya persilahkan. Mungkin waktu kita kalau di sini saya diberi jadwal oleh Bu Iil itu untuk pemateri berlangsung sekitar 40 menit nggih Bu. Baik. Nggih, 40 menit selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sharing dan tanya jawab. Monggo Ibu Mira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pagi ini kita diberikan kesehatan, kebarokahan sama Allah, jadi kita bisa dipertemukan, ya. Semua terjadi atas izin Allah, kan gitu. Itu yang pertama. Kedua, betul apa kata tadi Bu Dini selaku moderator juga menyampaikan bahwa kita itu harus sering bertemu, Bu. Ibu-ibu, bunda-bunda. Biar apa? Biar kita menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu itu tidak hanya terpusat pada satu masalah saja, tapi kita juga harus bisa sharing. Saya ucapkan selamat pagi dan tentunya saya merasa terhormat sekali bisa diundang untuk sebagai pengisi acara di acara pada pagi hari ini, bertemu dengan bunda-bunda PAUD Tazkiyah. Salam hormat saya untuk Ketua Koordinator, kemudian MC, dan Ibu Moderator. Baik, kita santai-santai aja ya Ibu-Ibu, nggak usah tegang, karena selama ini kita selalu tegang. Apapun permasalahan kita selalu tegang. Bawaannya apa? Satu penyakit yang sering mengidap Ibu-Ibu adalah asam lambung, karena kita selalu tegang. Setiap masalah kita tegang, setiap masalah kita tegang. Jadi saya hari ini nggak kasih slide materi, teori-teori yang kadang bikin kita, aduh jengah deh, dengerin kayak gini nih, males gitu ya. Saya cuma pengen ngobrol aja, kita sharing, kita happy-happy aja hari ini Ibu ya. Oke, ini tema acara pada pagi hari ini adalah menjadi bunda yang dirindukan. Kita pasti tahu gimana caranya mendidik anak. Sebenarnya ilmu yang seperti ini tuh sudah bunda-bunda atau ibu-ibu kenali sudah sejak lama. Sejak pertama kali hamil, ya, bunda-bunda pasti sudah dicekoki oleh berbagai teori. Bagaimana mengurus anak, bagaimana pentingnya pendidikan, itu udah dari awal menjadi seorang bunda. Betul nggak? Bunda-bunda semua. Dan itu sudah katam sebenarnya. Jadi
bunda-bunda di sini saya yakin lebih pintar dari saya. Saya yakin dari apa namanya teorinya, dari segala macam perawatan anak ya, memberikan anak itu nutrisi, memberikan anak pendidikan yang baik di rumah. Saya yakin insya Allah bunda-bunda di sini jauh lebih jago daripada saya. Cuman yang saya mau informasikan di sini adalah sebenarnya pusat dari pendidikan anak itu rewel, anak itu tidak mau makan, anak itu sakit, anak itu mulai berontak ya, atau istilahnya itu kalau orang tantrum ya, tantrum sudah mulai keinginannya tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Kehidupan rumah tangga juga sudah mulai ini, udah mulai bergeser ya. Yang biasanya sebelum punya putra putri, bunda-bunda di sini santai nyaman bersama suami. Ketika sudah mulai punya putra putri, sudah mulai bergejolak nih. Nah, sudah mulai bergejolak tuh apa? Maaf ya, ini ada bapak-bapak nggak di sini ya? Kalau saya ada bapak-bapak, saya dulu. Harus berkatanya pelan-pelan dulu, Ibunda. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ya. Ketika kita sudah mulai berubah nih fasenya dari mulai tidak punya anak kemudian menjadi punya anak, ya, semuanya berubah. Psikis kita juga berubah, pola pikir kita juga berubah dan mental kita berubah. Tiba-tiba yang biasanya suami kita itu enak dipanggil nggak jadi, agak budek dikit, ya bunda-bunda. Atau tiba-tiba suami kita itu memanggil kita juga merasa kok nggak diperhatikan ya, perhatiin anak terus. Nah, itu kenapa gitu? Mari kita sharing aja di sini, oke? Yang pertama, pusat dari semua hal-hal yang mengganggu di dalam rumah tangga itu adalah sebenarnya adalah karena ibu sedang tidak happy. Kenapa saya bilang begitu? Dari pengalaman pribadi beserta juga dari penelitian-penelitian. Ya, kebetulan saya juga beberapa kali, meskipun saya bukan background dari psikolog, cuman saya beberapa kali ikut dengan acara parenting yang seperti ini, kemudian ikut EQ ya, atau mungkin pengajian-pengajian gitu. Ternyata pusat dari semua masalah, anak tantrum, anak tidak mau makan, anak sakit, dan lain sebagainya, itu karena kita, bunda-bunda, kita tidak happy. Bu, padahal suaminya oke loh, ya. Kemudian suaminya ngasih bulanan loh, kok tidak happy? Nah, banyak hal, bunda-bunda, banyak hal kenapa kita sebagai seorang wanita tidak happy. Bukan karena masalah kadang sama suami, bukan masalah terhadap anak-anak, bukan. Tapi mental kita yang lagi sedang tidak bagus. Beberapa penelitian, mental seorang ibu tidak bagus bisa jadi satu karena background keluarga. Ada background keluarga yang mohon maaf mungkin ayah bundanya dulu bercerai, ya, itu bisa meninggalkan trauma yang kelihatannya tidak kelihatan, tapi itu nyata, bunda-bunda. Itu yang pertama, ya. Background orang tua kita bisa jadi tidak sebaik yang kita pikirkan, jadi bercerai, begitu ya. Kedua, di masa kecil kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dalam masa kecil kita. Jadi mungkin ayah, ibu kita ya suka sekali memukul kita. Ya. Kalau nggak salah, ibu-ibu zaman dulu itu suka banget mukul kita. Ya, kalau nggak tidur siang pakai penebah, ya. Atau nggak nurut dikit dia main cubit gitu-gitu. Zaman dulu. Kalau sekarang sih mudah-mudahan insya Allah kita bisa menerapkan parenting kita dengan baik ya. Itu. Jadi kekerasan yang terjadi disitulah menyebabkan ya kita itu
punya trauma sendiri yang akhirnya nantinya ketika kita menjalankan rumah tangga, itu trauma itu masih belum sembuh. Perwakilan Bapak Masih belum sembuh dan kita masih belum bisa accept, belum bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya mental kita yang belum sembuh di awal, di masa muda kita, di masa lalu kita, itu menyebabkan mental health kita nggak bagus di kemudian hari, apalagi setelah menikah. Ibu, Mas, bunda-bunda mungkin pernah tahu ya, pernah tahu kasusnya baby blues, ya? Baby blues. Kenapa sih terjadi baby blues? Karena satu, kita nggak siap. Jadi ada waktu itu penelitian dan kebetulan teman saya juga mengalaminya sendiri. Ketika itu dia mau melakukan, dia mau melahirkan ya waktu itu ya, mau melahirkan, sudah persiapan normal, ternyata yang terjadi dia harus seksio karena bayi kondisi berdasarkan medis tidak bisa untuk dilahirkan secara normal. Akhirnya dia terpaksa seksio. Dia tidak siap, Bapak Ibu. Dia tidak siap untuk merasakan sakit suntikan, ya. Tidak siap merasakan sakitnya ketika selesai operasi dan jahitan masih terasa sakit. Yang terjadi, mental health dia nggak bagus. Dia jadi menyalahkan bayi. Gara-gara bayi ini saya sakit. Gara-gara bayi ini saya sakit. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya dia males untuk menyusui bayinya. Itu yang terendah ya, tingkat terendah. Tingkat tertinggi apa, Bu? Tingkat tertinggi adalah dia berani untuk menyakiti si bayi. Itu tingkat tertinggi. Atau bahkan bisa menghilangkan nyawa si bayi. Itu adalah baby blues. Di saat kita tidak siap, ya, kita ternyata harus melakukan sesuatu. Padahal yakinlah bunda-bunda bahwa apa yang terjadi itu adalah qadarullah. Itu sudah ketetapan dari Allah. Kalau kita mau sebagai orang yang beriman ya, kita mau sadar, ya Allah, berarti kalau memang ini jalannya, aku harus melahirkan secara seksio atau sesar, berikanlah aku kesehatan. Itu saja. Kalau ibu bunda ada yang menerima. Tapi bagaimana yang tidak mau menerima? Ya itu yang terjadi, baby blues. Baru-barusan ini kita dengar ya, ada bunda ibu-ibu di mana itu? Jakarta ya, kalau nggak salah, Serang ya, Jawa Barat ya. Membunuh 3 orang anak. Rencananya. Yang alhamdulillah Allah memberikan masih keselamatan ya kepada 2 anaknya, yang 1 meninggal. Padahal dia adalah makeup artist loh. Dan kita lihat ya di beberapa berita, hasil makeup artisnya bagus. Berarti dia kan punya talenta. Kok bisa ya? Ya itulah mental health kita. Suaminya bagaimana? Kita lihat suaminya. Suaminya ternyata jarak jauh. Kerjanya di Jakarta. Sebagai seorang security kalau nggak salah. Tiap bulan ngasih bulanan gitu. Tapi yang bunda-bunda tahu ya, biasanya kita nggak menyalahkan suami ya. Tetap bersyukur apa saja yang diberikan oleh suami. Tetap bersyukur dan qadarullah bahwa itu sudah rezeki dari keluarga kita. Ada beberapa suami yang memang taunya beres, ibu-ibu. Itu yang kadang-kadang bikin mental health seorang ibu ya, itu agak sedikit terganggu. Karena apa? Dia dari A sampai Z harus mikirin loh. Pengeluaran keluarga, kemudian kalau misalkan jarak jauh tuh biasanya Bu Dini merasakan juga ya kalau married long distance ya. Sanyo rusak. Nah, ya kan Bu Dini? Genteng bocor. Ya. Kalau nggak ada suami, ya, gimana coba? Kemudian anak sakit, kita harus bawa ke dokter atau ke rumah sakit misalkan begitu. Ya, tanpa ada suami. Ya, suami itu taunya kadang-kadang beres kalau suami luar kota. Betul nggak Bu Dini? Nah, itu Bu Dini aja mengiyakan. Jadi saya punya pengalaman ya. Saya ini nggak tahu, kadang-kadang tuh ya
waktu saya muda dulu, saya kan menikah di umur 23 kalau nggak salah ya. Iya 23. Dan saya punya baby pertama kali di umur 24. Jadi anak saya ini sekarang udah SMP kelas 2. Ya, saya udah agak tuir nih. Ya udah seperempat. udah 40 tahun ini tahun depan ya saya ya. Mom, I didn't realize you were married so young. Oke. Jadi waktu dulu saya berbagi aja cerita ya. Waktu saya pertama kali tes pack itu keluar, tes pack itu bahwa saya positif. Itu suami saya sedang bertugas berlayar menuju Australia untuk mengikuti serangkaian acara efek ya di 2007 waktu itu. Jadi saya kabari itu seminggu setelah, karena nggak ada sinyal ya. Kalau zaman dulu itu kita telepon itu tahun 2007 belum ada. Awal-awal BlackBerry mungkin ya, tapi itu belum ada kalau nggak salah tahun 2007. BlackBerry itu tahun 2008 kalau nggak salah ya. Terus kita hanya komunikasi by email karena di luar negeri. Nah, waktu itu saya baru bisa menghubungi suami saya itu 7 hari kemudian setelah dia sampai daratan. Jadi waktu itu dia sudah sampai di Rainbow Beach, Australia waktu itu ya. Baru saya kabari bahwa saya tes positif. Nah, tugas suami saya itu 1 tahun, 12 bulan ya. Jadi kayak satgas begitu. Jadi pulang-pulang nih, anak saya udah umur 4 bulan. Jadi saya waktu itu terpaksa juga mau melahirkan karena saya stres ya anak pertama. Wah banyak inilah Bapak Ibu toksik ya. Dan tahun 2008 bersyukurlah Bapak Ibu yang sekarang ini sudah dikenalkan cukup banyak mengenai ASI ya Bapak Ibu ya. Parenting itu juga sudah ada, pengalaman ASI eksklusif itu dulu ada. 2008 itu di rumah sakit belum ada yang namanya pengetahuan, pendidikan bagaimana cara ASI eksklusif. Jadi pada saat saya itu melahirkan ya, terpaksa sesar karena kondisi anak saya terlilit tali pusar waktu itu, terpaksa sesar sendirian hanya sama orang tua saya sama mertua saya. Kemudian dan saat itu saya divonis atau dijudge air susunya tidak keluar. Jadi akhirnya yang namanya anak saya itu pertama kali langsung diberikan botol. Pertama kali kita jadi ibu aja, bunda-bunda, kita udah dapat toksik, kita udah dapat penghancuran mental. Itu pertama kali. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, itu. Sering nggak bunda-bunda? Kok anaknya umur segini belum jalan ya? Nah, gitu ya. Kok anaknya kok gini sih? Ada aja celoteh-celoteh yang bikin kita itu jadi down. Ya, itu tadi. Kita balik lagi di mana kita akhirnya menjadi ibu yang sendirian, ya, di mana suami itu taunya beres. Itu yang akhirnya kita berpikir sendiri, apa-apa sendiri. Itu membuat mental health kita tuh nggak benar loh Bapak Ibu. Atau bunda-bunda, benar. Ini terjadi banget. Saya mengalami sendiri bagaimana saya harus berjuang terus bahagia agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi anak saya yang pertama itu tidak kenal ASI sama sekali Bunda, karena toksik tadi ya. Jadi saya dibilang nggak bisa menyusui, padahal saya tahu betul bahwa air pertama kali bayi itu hanya membutuhkan sebutir aja ya dalam perutnya dan bisa bertahan 3 hari. Tapi semua itu dimentahkan oleh orang tua, kadang-kadang mertua pun juga begitu. Loh kok nangis terus? Ini pasti karena susunya kurang ini. Padahal kita tahu ya bunda-bunda, ASI tidak mengenyangkan. Beda dengan susu botol. Susu botol tuh mengenyangkan, makanya pemberiannya 2 jam sekali. Tapi kalau ASI tidak mengenyangkan. Jadi sedikit-sedikit dia pasti ASI. Sedikit-sedikit dia pasti ASI. Nah, itu ternyata yang tidak dipikirkan oleh orang-orang sekitar kita, orang tua kita, karena zaman dulu tidak ada pendidikan mengenai itu. Sedangkan waktu zaman kita itu, pendidikan sudah ada.
Tapi kita tidak, karena kita itu banyak yang toksik, akhirnya kita gimana? Mau melawan orang tua, dibilang nanti kacau kan gitu. Nah, akhirnya kita lebih baik diem deh nurutin mereka. Gitu. Itu salah satu mental health yang akhirnya ketika kita tidak bisa menerima dengan ikhlas, tawadu, ya bunda-bunda, itu bisa membuat kita tuh jadi merasa sendiri. Saya merasakan betul, saya merasa sendirian, ya, karena semuanya berperilaku seperti malaikat yang ini loh, kamu bagusnya begini, ini bagusnya begini, ini bagusnya begini, seperti itu. Nah, ketika mental health kita pertama aja udah nggak karuan, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak? Betul nggak? Ada yang bekerja di sini, bunda-bunda? Pasti banyak yang bekerja ya. Nah, coba bunda-bunda lihat deh di sekeliling tempat kerjanya bunda-bunda. Ada nggak orang toksik? Orang yang membuat bunda tuh kalau kerja jadi nggak enak. Kira-kira. Itu bunda, kalau kebawa ke rumah, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak numpahin susu aja, bunda udah meledak. Betul nggak? Itu mental health kita lagi nggak bagus. Makanya, saya kenapa kok saya bisa bicara gini? Saya mengalami betul. Suatu saat, saya dulu bekerja di bank ya. Makanya kenapa saya sampai sekarang tetap dipercaya sebagai association di Bank BRI. Saya sebenarnya dulu bekerjanya di Bank CIMB Niaga. Saya terakhir adalah jabatannya Kepala Cabang di Bank CIMB Niaga Cabang Kapas Krampung, Surabaya. Sebelum saya akhirnya memutuskan menjadi seorang dosen. Kenapa saya memutuskan menjadi seorang dosen? Saya ingin supaya mental health saya bagus. Saya ingin agar anak-anak saya bisa merindukan saya. Karena pada saat waktu saya bekerja di bank, oke ya, kalau orang kerja di bank itu kita lihat ya, semuanya enak ya. Duit ada, ya, kesempatan ada. Gaya ada, fashion ada, semua ada. Tapi itu cobaannya, bunda-bunda. Itu cobaan. Bener. Karena apa yang terjadi? Ketika saya di pressing target, bunda-bunda, saya pulang di pressing target sama pimpinan saya ya. Pimpinan saya itu udah targetnya saya kurang, kemudian target saya harus dijalankan dengan baik dan lain sebagainya. Pressure-nya terlalu tinggi. Ketika saya pulang, yang terjadi adalah saya melihat anak saya menumpahkan air minum saja, saya sudah bersulut emosi, bunda-bunda. Itu yang pertama. Kedua, apa yang terjadi? Suami saya, kalau saya itu lagi emosi atau mungkin lagi dapat pressure dari kantor atau dapat omongan dari orang yang toksik di kantor, itu suami saya jadi males ngomong sama saya. Sebenarnya ada sesuatu yang harus diomongkan, tapi karena melihat saya emosi, dia lebih baik ya udah burung besok aja, nunggu tenang dulu. Tapi itu nanti lama-lama dipendam, bunda, sama suami. Pendam. Jeleknya bagaimana, bunda-bunda? Makanya kita tahu ya, banyak perselingkuhan, ya. Kemudian banyaknya pelakor-pelakor, ya. Kemudian banyaknya para suami yang akhirnya lebih suka bergelut dengan HP, scroll media sosial, Instagram, ya. Kalau istrinya nggak bisa diajak ngomong karena suka emosi, karena dari kantor ya tersulut emosi terus, ya itu yang terjadi. Akhirnya apa? Rumah tangga berantakan. Kita happy nggak? Enggak. Anak happy nggak? Enggak. Yang terjadi anak apa? Lebih tantrum. Ibu-ibu, anak itu jadi nggak mudah dikasih tahu tuh nggak mudah. Jangan pernah bilang ketika mendidik anak pertama kali, biarin nanti kan dia masih kecil. Jangan, bunda, ajarin dari awal kan. Tapi ketika dia melihat bapak ibunya
ya. Anak tuh kan ngerasa bapak ibunya sedang tidak connecting, dia tantrum, dia sakit. Saya kemarin itu ikut sebuah semacam seminar juga, seminar parenting yang kebetulan diselenggarakan oleh beberapa lembaga pendidikan juga. Jadi ternyata Bapak Ibu, apabila saya ini juga baru tahu ya, apabila anak kita sakit, siapa yang harus kita salahkan? Orang tua, Bapak Ibu. Bunda-bunda semua di sini, orang tua yang disalahkan. Kenapa? Karena ternyata Allah itu memberikan kita ujian anak sakit, itu kita diminta sebagai orang tua untuk lebih introspeksi diri. Apa yang salah? Hubungan kita dengan suami kah? Ada yang salah? Atau bagaimana? Waktu saya kerja di bank, bunda-bunda, karena saya harus bertanggung jawab kepada all cabang ya, jadi saya tuh pulangnya agak sedikit larut malam. Itu kalau nggak ada event-event ya. Kalau ada event, saya bisa larut malam atau bahkan bisa keluar kota atau bahkan bisa keluar negeri. Saya harus mengikuti event. Jujur, anak saya tuh dulu lebih suka sakit ya, apa-apa sakit, terus kemudian apa-apa panas, apa-apa flu, apa-apa dikit-dikit lah. Pasti 1 bulan itu yakin deh flu. Ada sakit flu, waktu bayi juga kena masuk rumah sakit karena infeksi saluran kencing, gitu-gitulah. Karena memang pada saat saya kerja, saya menyerahkan semua kepada babysitter atau pembantu rumah tangga, gitu ya. Tapi ada aja sakit, gitu-gitu. Terus pada saat saya resign tahun 2016, saya fokuskan diri menjadi seorang dosen. Jadi sebelumnya saya sempat, pada saat saya bekerja, saya sekolah lagi S2. Pada saat selesai semua, saya mendapatkan alhamdulillah petunjuk dari Allah untuk bisa merelakan semua pekerjaan saya di bank. Akhirnya saya resign. Saya terus akhirnya memutuskan menjadi dosen di Unipra, Universitas PR Supratman itu. Saya benar-benar merasakan bahwa apa yang orang-orang bilang ya, bahwa yang penting itu ibu harus waras ya, yang penting itu jiwa ibu harus betul. Itu terjadi. Jadi sejak saya resign, saya banyak di rumah, saya jadi tahu betul apa sih needs-nya anak-anak kita. Oh, cuman pingin aja diajak jalan-jalan sama mamanya. Oh, cuman pingin beli es krim aja. Indomaret, es krim Walls, Campina. Cuman ditemenin sama mamanya. Yang selama 15 tahun saya tidak pernah melakukan itu. Baru saya sadar, ya Allah, sederhana banget sih kemauan anak saya itu. Nggak minta apa-apa. Cuman minta beli es krim Walls, dan itu murah kan? Nggak sampai ratusan ribu. Dulu saya mikir dengan saya kerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya bisa menyekolahkan yang terbaik dan lain sebagainya, itu suatu kebahagiaan untuk anak saya. No, ternyata tidak, Bunda. Mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka cuma pingin kita bahagia dulu. Karena apa? Dengan kita bahagia, kita tuh tulus loh sama anak-anak. Dengan kita bahagia, kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Ayo, waktunya sholat. Coba kalau kita nggak bahagia, bahasanya beda. Sholat. Tiba-tiba terucap kata-kata yang nggak baik untuk anak kita. Padahal kita ibu. Betul nggak, bunda-bunda? Kadang kalau kita capek, awas loh ya, nakal aja, nanti kamu jadi... Ya kan? Ada yang begitu? Sama, jangan khawatir, saya juga pernah dulu begitu. Ya. Padahal kita itu ibu. Ucapan kita, bahasa kita, itu doa, bunda-bunda. Makanya kenapa kita harus bahagia dulu. Happy. Jadi ketika saya ngomong, bagaimana pendidikan anak, terus kemudian rintangan yang biasa dihadapi, aduh itu dulu nanti. Kita happy dulu.
Kalau sudah kita happy, kita menerima teori itu masuk semua, bunda-bunda. Kan saya bilang tadi, bunda-bunda teorinya jauh lebih matang. Karena ketika pertama kali kita punya anak, kita hamil pun, semua kita dicekoki teori. Tapi belum ada yang bilang sesungguhnya bahwa bahwa semualah ya. Jarang ada yang bilang bahwa kita harus bahagia dulu, baru teori itu masuk. Jarang. Rata-rata semua teori. Bagaimana tips menjadi ini, bagaimana tips, itu semua nanti, bunda, bahagia dulu. Ya. Bagaimana sih, Bu? Gimana sih pertama kali kita bahagia? Bunda waktu zaman remaja sukanya apa? Waktu zaman SMA sukanya apa? Ada yang suka nulis? Ada yang suka bercerita? Ada yang suka gambar? Nah, lakuin, bunda. Kita kembali ke masa lalu. Ya. Kalau saya nih, bunda, sukanya apa? Saya ini sukanya, dulu saya itu cita-cita penyiar radio. Tapi nggak pernah kesampaian. Jadi saya ini sukanya ya gini, kalau misalkan ada beberapa, saya harus jadi pembicara, kemudian kemarin ada di consulting mengenai UMKM. Jadi hobi saya tuh tersalurkan ketika saya menjadi dosen. Itu adalah cara saya happy. Ya, jadi meskipun ini kebetulan suami saya juga nggak ada karena tugas di luar pulau, adanya saya bertiga sama anak-anak, happy kita, happy. Nggak ada yang perlu diurusin, nggak ada yang perlu dipikirkan. Ya, oke, kalau soal ekonomi, rumah tangga perlu ya dipikirkan ya. Kalau nggak kita makan apa gitu kan ya. Cuman gini, ketika kita bahagia, kita tuh jadi lebih bersyukur, bunda. Ya, hari ini makan apa ya sudah kita nikmati itu. Itu kalau kita bahagia. Tapi kalau kita kemerungsung terus ya, nggak merasa cukup terus, akhirnya terjadi apa? Kita nggak happy. Ya, makanya bunda lihat lagi. Aduh, aku tuh sukanya apa ya? Ini sekarang lagi ngetren nih bertanam ya, bercocok tanam. Kemudian aku lagi pingin diet ini, Bu Mira, silakan. Aku lagi pingin cantik, silahkan. Sekarang ini saya lagi berusaha istiqomah, bunda-bunda. Saya itu sedang berusaha istiqomah menjalankan 40 hari, membaca Al-Waqiah dan Yasin dan Sholawat. Nah, itu saya mau menjalankan 40 hari. Mudah-mudahan saya nggak menjalankan hanya 40 hari, tapi seterusnya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah healing saya. Saya lagi mencoba untuk healing karena saya merasa sudah cukup umur ya, karena umur 40 itu kan kita sudah harus mulai banyak mengesampingkan keduniawian kita ya untuk bisa berpacu bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai ibu dan sebagai istri yang baik. Itu kalau tidak ada bantuan dari Allah, kalau kita nggak istiqomah. Selfie ada? Mohon kalau waktunya sudah, ini saya tolong diingatkan ya. Ada yang suka selfie, kemudian sosial media holic, apa saja, hadiah dari suami, hadiah dari ini, semua diposting di Instastory. Ada? Nah, jangan berkecil hati, bunda. Saya juga dulunya begitu. Tapi saya tidak upload yang macam-macam sih, karena kebetulan saya menjaga betul ya, ain ya. Jadi suami saya juga menjaga betul ain. Saya berharap kita mulai bergeser dari biasanya social media holic menjadi tidak holic begitu ya. Ini saya juga lagi berusaha. Jadi sebelumnya saya setiap hari pasti posting. Ya, jadi saya suka foto nih, kebetulan saya suka fotografi, saya suka foto-foto gitu. Nah, saya suka di foto gitu, modelnya nggak pakai baju-baju fashionable sih, enggak sih bunda, karena saya orangnya bukan fashionable. Cuman setidaknya ada gambar saya dengan background yang baik. Habis itu kita edit menggunakan Canva, itu saya suka gitu. Itu me time saya dulu. Tapi saya sekarang ini karena saya berusaha menjalankan istiqomah saya itu, tiba-tiba bunda, saya tuh sudah seminggu udah seminggu lebih lah ini. Hampir 2 minggu, udah nggak pernah posting. Bener. Karena ternyata bunda,
maaf ya, beberapa mungkin tidak menyadari kalau kita sering posting anak ya, sering posting ini. Ada ain Bunda. Ya, tanpa kita sadari. Mungkin Bunda sering ikut pengajian ya. Betapa besar dan dahsyatnya ain sampai hingga bisa menghilangkan nyawa, sampai bisa sakit. Dan itu terjadi. Saya dulu sering pusing. Nggak tahu kenapa. Padahal saya juga istirahat cukup, makan teratur, makan bergizi, tapi sering pusing. Ternyata ya karena itu tadi ya. Oleh karena itu kita harus banyak Apunten lebih Bu Mira, mendekatkan diri dalam. apunten Bu Mira, 5 menit lagi ya. Oke, baik. Itu saja. Jadi itu yang pertama. Kedua, hindari lingkungan sosial yang toksik. Jadi media sosial tolong hindari. Jangan sering-sering buka karena postingan teman itu kadang bikin kita maaf, ada hasad, iri, ya, dengki. Ada itu. Jadi usahakan kita menjadi diri kita sendiri. Kemudian makanan sehat dan bergizi seimbang. Jangan lupa minta dukungan suami, itu penting. Pak, saya mau ini. Pak, saya mau bikin ini ya sama ibu-ibu. Bikin happy aja, bunda-bunda. Karena kalau kita pulang ke rumah dengan happy, enak. Tapi jangan pilih lingkungan yang toksik ya, Bunda. Ya, itu penting. Karena apa? Toksik banyak itu jadi bikin kita nggak bahagia. Kemudian jangan lupa berolahraga. Itu sih, ya. Nantinya ketika kita semua sudah bahagia, lingkungan kita sosial tidak ada yang toksik, kita mulai menjauhi yang namanya media sosial, Instagram, Facebook, suka upload, itu kita sudah mulai hindari, karena dengan kita sibuk, kita jadi menghindari hal-hal seperti itu. Ya, nanti kita bahagia, insya Allah. Coba Bapak Ibu, nanti bunda-bunda lihat, seminggu ini kira-kira ada anak sakit nggak? Sebulan ini ada anak sakit nggak? Kemudian kedua, ada anak tantrum nggak? Pemberian makanan, gula, dan lain sebagainya, kira-kira nanti itu kita akan menjadi berpikir nggak kalau kita bahagia? Ya, yang penting kita bahagia, bunda-bunda. Teori-teori di mana saja itu sudah nanti bunda-bunda bisa pelajari. Tapi yang penting adalah bunda bahagia. Dari kita bahagia, kita bisa membuat orang lain bahagia. Jangan buat orang lain bahagia dulu, kita belum bahagia kok. Ya, kita bahagia dulu, baru kita bikin orang lain bahagia. Kita bahagia terpancar dari raut wajah kita ke suami, ke mertua, ke orang tua, ke anak. Anak jadi lebih enjoy ke kita. Anak jadi lebih enak ngobrol sama kita. Anak jadi seneng-senengan, sayang-sayangan sama kita. Oleh karena itu, kita nanti menjadi bunda yang dirindukan anak-anak. Itu saja, Ibu Dini, moderator kita. Semoga bermanfaat. Sedikit ilmu dari saya ini, semoga bermanfaat dari pengalaman-pengalaman saya juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Masya Allah. Membawakannya santai, Bu, enak ngikutinnya, alhamdulillah kita ya. Kemudian materinya kena banget gitu ya. Jadi memang intinya adalah ibunya dulu gitu ya. Sumber masalahnya itu adalah di ibunya, sumber kebahagiaan itu juga di ibunya gitu ya. Nah sebenarnya ini tuh memang ini ya, memang sudah sering ya dapat bahwa kemudian sumber kebahagiaan, sumber masalah itu memang ada di ibu gitu. Tapi kadang-kadang itu ini ya, bagi saya sendiri ini saya juga bekerja ini. Saya sebelum membuka diskusi untuk yang lain, saya ingin nih mendapat tips gitu. Jadi saya ini juga bekerja sama, saya juga pengajar. Nah tuntutannya juga agak banyak Bu sekarang itu ya. Apalagi dosen, saya juga dosen di ITS. Banyak sekali tuntutannya, saya sampai gini, aduh apa harus pensiun dini ya? Ya itu akhirnya saya itu merasa kadang-kadang memang harus sering bertemu dengan banyak orang itu untuk sharing, untuk menumpahkan masalah itu memang perlu ya. Jadi kadang-kadang itu saya itu misalnya ya membawa pekerjaan ke rumah gitu. Jadi akhirnya anak-anak jadi misalnya seperti menulis hal-hal yang harus ditulis gitu ya, laporan-laporan dan sebagainya. Itu kadang-kadang itu akhirnya apa? Anak-anak itu ya itu tadi mudah sekali ya saya itu tersulut emosi. Jadi
Tapi terus Sama berarti kadang-kadang Bu Dini ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya pada waktu ini ya, pada waktu surut gitu pekerjaan itu nggak banyak gitu ya, atau ya sedang santai gitu. Akhirnya saya itu jadi merasa ya lebih baik gitu ini saya dengan anak-anak. Akhirnya saya tuh nggak jadi nggak konsisten gitu. Misalnya pada waktu saya itu saya itu lagi banyak pekerjaan gitu, akhirnya terbawa gitu. Akhirnya ya tadi sebenarnya ibunya nggak bahagia itu ya. Itu akhirnya apa-apa sedikit itu anak-anak sudah saya marahin gitu. Nanti Iya. kalau pas saya baik-baik aja ini kondisinya, itu meskipun anak-anak agak aneh gitu ya, agak rewel gitu, saya tuh bisa gitu ya. Jadi memang benar gitu, saya bisa untuk merawat mereka, membersamai mereka itu dengan lebih nyaman. Jadi memang benar ya, masalahnya itu utamanya tuh di ibu. Nah ini sekarang nih Betul. saya tipsnya ini ya, minta tips ini ya, gimana sih tadi kan memang salah satu caranya kan adalah me time ya. Misalnya kita itu harus cari nih kebahagiaan gitu, kebahagiaan kita sendiri, bahagia itu kita ciptakan sendiri ya. Nah itu kadang-kadang nanti kalau misalnya terlarut dengan aktivitas. Nah saya ini senangnya itu sebenarnya bersih-bersih rumah, Bu Mira. Oh iya 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 iya. Nah, tapi kalau saya bersih-bersih rumah, Sekali Bu Dini. tapi kadang-kadang itu gitu anak-anak kalau misalnya membuat kotor itu jadi saya, itu sudah dibersihkan sama ibu gitu. Iya betul betul. Nah ini gimana sebenarnya ini saya masih tetap salah kayaknya ya. Seperti apa Bu Mira ini harusnya? Oke. Jujur saya mengacungkan 2 jempol bagi ibu-ibu yang bekerja plus ibu-ibu yang harus mengurus rumah tangga. Ini 2 jempol dulu, 2 jempol dulu. Karena itu tidak mudah Bapak Ibu, bunda-bunda. Karena apa? Kita itu pikirannya jadi kedobel nih, kebelah, ya kan? Satu mikirin kerjaan, satu mikirin rumah kotor. Aduh, gimana cucian ya? Saya tiap pagi tuh Bunda, saya sudah tidak menggunakan pembantu rumah tangga sejak saya resign. Jadi saya pagi itu tiap hari habis saya sholat subuh itu kemudian saya nyapu, ngepel, nyuci dan cuci piring. Nanti sekitar jam 7:30 itu saya harus bersiap-siap untuk ke kantor gitu, ke kampus. Jadi benar yang tadi Bu Dini utarakan bahwa ternyata ketika kita sudah semangat ya, ternyata anak-anak kita nggak tahu dari mana lari-lari bawa kotoran kan. Kita padahal udah nyapu bersih. Yang pertama kali saya pernah seperti itu dan saya hanya astagfirullahaladzim, angkat nafas, buang. Nafas, buang. Sesekali kalau misalkan kita dari kantor ya, lagi panas nih ya, pekerjaan banyak. Dan kita tuh terpaksa juga harus bawa pekerjaan ke rumah ya kadang-kadang Bu Dini ya. Itu biasanya saya mampir ke Indomaret Bu Dini. Beli apa Bu Dini? Beli es krim. Beli es krim. Atau kadang cuma beli apa? Beli ciki. Maaf ini kita generasi micin ya Bu Dini ya. Beli ciki aja di Indomaret ya. Kita cuma makan aja. Makan, mungkin masih lagi pas di mobil atau gimana, makan aja sendiri. Atau beli minuman yang Ibu lagi pingin suka nih. Tapi jangan tiap hari ya Bu, ini mengandung gula. Jangan tiap hari. Pada saat kita lagi stres aja. Minuman boba mungkin ya. Atau Ibu sebelum pulang ke rumah, cangkruk dulu Ibu. Nggak apa-apa. Maksudnya cangkruk ini gini. Jangan ngajak teman. Nggak perlu. Kita sukanya pengen makan bakso tuh. Ya udah makan bakso aja sendiri. Kita hilangin dulu nih emosi kita sebelum kita masuk ke rumah. Nggak usah ngajak teman ya Bapak Ibu. Karena kadang kalau ngajak teman nggak menyelesaikan masalah. Kita cuma lagi pengen sendiri aja. Kalau ngajak teman nanti beda lagi. Ya. Kita cuma pengen sendiri aja. Nikmatin dulu es krimnya. Nikmatin dulu baksonya sendirian. Habis makan bakso kena es teh. Sendirian. Sambil tarik nafas, Kalau pas di rumah, habis anak-anak bikin kotor gitu, bersihkan aja dulu, nggak usah ngomong. Ditahan ngomongnya. Karena kadang kalau kita emosi, ngomongnya ini nggak karu-karuan, Bunda. Ya kan? Ditahan. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pergi, setelah itu pergi ya. Cari makanan apa yang sedikit menghibur. Beli apalah, gitu. Sendirian. Karena kita tuh butuh me time sebenarnya. Kalau udah kayak gitu butuh me time.
Itu yang saya lakukan, beberapa teman-teman lakukan. Dan jangan salah Bunda, ketika saya pernah ya waktu itu mau menpsikoteskan beberapa anak-anak kecil kan waktu itu, ternyata yang mau di psikotes dan minat bakat dan sebagainya, kenapa anak ini nakal dan lain sebagainya, yang ditanya bukan anak kecilnya Bunda, ini ibunya yang mana? Kita tes dulu ibunya, kesehatan jiwanya. Loh, bayangkan sampai segitu. Jadi yang salah bukan anak-anaknya Bunda, tapi kitanya. Itu sih Bu Dini kalau saya lakukan ya. Jadi saya tarik nafas dulu, astagfirullah, tarik nafas, kemudian saya ke Indomaret aja lah, beli sedikit es krim, cuman 1 hula-hula cukup, jangan terus-terusan ya Bu Dini ya, karena kita kan juga perlu diet kan gitu, sambil narik nafas, happy, udah selesai. Biasanya begitu. Oke, ya Ibu, terima kasih tipsnya. Ya Allah, jadi memang ibu itu memang sebelum pulang ke rumah, sebelum masuk ke rumah itu harus sudah waras tadi ya Bu, dan Iya. harus sudah sehat ya. Betul Ibu, kewarasan itu yang harus hakiki itu. Ya Allah, Masya Allah, kita menjadi ibu ini ya, luar biasa. Balasannya surga ya, balasannya adalah surga, makanya memang sulit sekali. Betul. Oke, monggo bunda-bunda yang lain, jika ada yang ingin diskusikan ya, saya yakin ini banyak pertanyaan mungkin ya, karena ini terkait banget dengan kehidupan pribadi seorang ibu nih. Monggo, silahkan. Ada yang bertanya Ibu, monggo. Oke, monggo. Oke. Ini ada di chat. Ya, tolong mohon dibaca. Ternyata ada 3 ya ini yang sudah. Oh, J. Dari Bunda Al ya. Terima kasih sharingnya Bu Mira. Kemudian dari Ibu Helda. Ngena banget Bu Mira. Santai sharing santainya tapi pas buat Bunda semua. Terima kasih, always happy ya Bunda. Kemudian dari Bunda Adil Sri Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Bagaimana mengenali atau mengukur anak yang telah mendapatkan kerinduan pada kita? Oke. Iya. Mengenali dan mengukur anak rindu nggak sama kita. Nah, ini Bapak Ibu, maaf, Bunda ini pernah nggak? Kan ini di rumah terus atau bekerja? Atau pernah nggak meninggalkan anak dalam kurun waktu lama? Yang tadi bertanya nih Bunda siapa? Kalau boleh saya. Bunda? Bunda Adil Sri Lestari. Oh, Bunda Adil ya. Ya. Bunda Adil, pernah nggak meninggalkan anak dalam jangka waktu lama? Misalkan 3 hari, 2 hari, begitu. Itu tolak ukur. Oh, apa ini yang bekerja ya? Oh, nggak apa-apa, nanti kita sharing lagi. Pernah nggak meninggalkan anak itu 2 hari, 3 hari? Bukan tidak untuk bekerja ya. Kalau bekerja kita kan pasti pulang lagi. Tapi meninggalkan anak 1 atau 2 hari. Pernah nggak? Kalau misalkan dia telepon, kemudian dia cari-cari, dia rewel, nah itu adalah tolak ukur bahwa dia tidak bisa jauh dari kita. Ya, ditinggal 1 hari, 2 hari dia udah sakit, ya. Udah sakit, terus kemudian nggak mau makan, itu adalah tolak ukur bahwa dia sedang membutuhkan kita. Ya, jadi bunda-bunda kadang itu dialami oleh pasangan yang divorce ya, di mana hak asuh itu biasanya nanti larinya ke salah satu. Kalau misalkan di bawah umur 10 tahun itu biasanya hak asuh akan diberikan ke ibunya. Nah, tolak ukur apakah dia mencintai ayahnya atau tidak. Ketika dia sudah dipisahkan oleh ayahnya, terus kemudian dia sakit, dia nggak mau makan, terus pada saat ayahnya datang, dia jadi ceria. Nah, berarti itu tolak ukur bahwa dia tidak bisa dijauhkan dari ayahnya. Gitu. Karena dia mungkin dari bayi, dia sama ayahnya, dia diperhatikan ayahnya, tiba-tiba dia harus menerima kenyataan bahwa bunda sama ayah bercerai. Begitu ya. Nah, itu dia tolak ukur anak itu sayang sama bunda atau ayahnya, ya kita nggak boleh milih ya. Nggak ada bekas ayah dan nggak ada bekas bunda. Nggak boleh milih, tapi kita tahu bahwa anak ini ternyata
Kenapa kok cenderung ke ibu? Kenapa cenderung ke ayah? Seperti itu. Itu tolak ukurnya. Jadi Bunda bisa melihat ya Bunda Adil, kalau ditinggal lama, tinggal 1 bulan, 2 bulan, gimana. Dulu saya ninggal anak saya umur 2 tahun karena saya harus bersama suami saya melaksanakan ibadah haji. Itu anak saya ya ampun, nangis terus. Jadi saya juga harus legowo karena saya meninggalkan anak saya di usia yang sangat kecil ketika saya harus beribadah haji. Jadi luar biasa, jadi saya benar-benar merasakan anak saya itu merindukan saya begitu. Itu tolak ukurnya. Mungkin ada pertanyaan lain atau bisa ini sudah terjawab? Oke. Mungkin ada yang lain bisa lewat chat atau langsung berbicara gitu. Bahagia ya kalau kemudian anak-anak kita itu merindukan kita gitu ya. Artinya benar-benar mereka itu sudah menjadikan kita itu mungkin sahabatnya gitu ya, atau juga yang lebih dari itu. Oke, ini dari Ibu Rizka Maratus, dari Bunda Rizka Maratus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mohon izin tanya. Bagaimana jika anak kalau tidak dituruti kemauannya selalu bilang nggak ada yang sayang sama aku. Mohon tipsnya Bunda Mira, matur nuwun. Oke. Ini bisa dikatakan bahwa anak tantrum, ya. Terus kemudian dia mulai membuat hati kita luluh nih. Kok nggak ada yang sayang ya sama aku? Biarkan saja, Bunda. Kita sebenarnya kalau dalam hal disiplin itu kita harus keras dan disiplin terhadap anak. Itu kita harus begitu. Di luar negeri, kalau Bunda tahu, waktu itu ada serial Nanny 911. Mungkin pernah ingat ya, The Nanny 911. Saya sering lihat. Jadi di luar negeri itu ketika anak tantrum tidak diberikan permen, itu kita harus jawab pelan-pelan. Harus kasih penjelasan kenapa kita tidak memberikan permen itu kepada dia. Didengar atau tidak didengar, kita kasih penjelasan. Jadi ternyata bunda-bunda, anak itu ketika dia masih tantrum, ketika masih nangis, biarkan saja, tapi kita terus ngomong. Tanpa sadar, karena dia masih golden age ya, anak itu masih mungkin di bawah 9 tahun atau 10 tahun, dia masih bisa mendengar. Biarkan saja, ngomong terus. Kenapa aku tidak ngasih tahu kamu permen ini? Karena permen ini manis. Kamu nggak bisa karena kamu sedang batuk. Jadi aku tidak ngasih permen ini ya. Bunda tidak ngasih permen ini. Jangan nangis terus. Terus ngomong terus. Bunda nggak akan kasih permen ini karena kamu sedang batuk. Jadi nanti kalau permen ini bikin kamu batuk, Bunda sedih. Nah, terus omongkan terus. Jangan dipikir bahwa dia tidak tahu. Tahu dia. Cuman karena sebel aja terus dia nangis terus. Tapi sebenarnya dia tahu. Dan itu akan masuk ke jiwanya. Ya. Terus kemudian misalkan dia menurut Bunda sedang tidak, maksudnya menurut Bunda sudah melakukan kesalahan, usahakan Bunda kasih tempat atau ruang, suruh berdiri di situ Bunda. Berdiri di situ mungkin dengan memegang tangannya dan lain sebagainya, itu sampaikan bahwa saat ini kamu sedang bersalah karena kamu tadi menumpahkan vasnya Bunda. Padahal vas itu kan sudah Bunda taruh di situ, tapi kamu buat main dan kamu tumpah dan pecah. Itu kesalahanmu, kamu harus duduk di sini ya selama 1 jam. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai apa sih, gimana sih, gitu ya. Kadang-kadang kita akan gitu. Langsung aja, ajak ngomong Bunda. Orang bule itu kenapa kok di mereka itu padahal ya orang bule ya, orang luar negeri itu tantrumnya tuh lebih kuat karena mereka itu nakalnya lebih nakal ketimbang anak-anak Indonesia. Anak Indonesia tuh masih kadang ada sopan santunnya Bunda-bunda, masih bisa diem aja, masih bisa paling nangisnya gini. Kalau orang luar negeri itu udah naik, aduh, pencolotan kemana-mana gitu loh Bunda. Lebih nakal dibandingkan dengan anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia tuh masih bisa diatur meskipun Bunda bilang, cek nakali sih, begitu.
tapi masih bisa diatur, Bunda. Orang bule aja bisa mengaplikasikan seperti itu, bahwa kita harus ngomong, terus ngomong, terus ngomong. Apalagi kita ini loh dididik secara agama Islam gitu kan ya. Mereka sudah sholat dari awal, otomatis tone emosinya itu loh lebih kecil dibandingkan orang-orang bule di luar sana yang tidak sholat. Ya, itu yang saya lihat. Jadi terus ngomongkan aja, jangan khawatir. Jangan lemah ketika dia bilang, kok nggak ada yang sayang aku sih, kok pada nggak nurutin aku nggak boleh gini. Biarin aja, kasih penjelasan terus. 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti masuk kok. Lama-lama dia akan mengerti. Gitu. Jangan ngomong tidak boleh tapi tanpa alasan ya Bunda, harus kasih alasan. Terus kasih alasan. Jangan ngomong, nggak boleh kamu, kenapa? Ya pokoknya nggak boleh, jangan. Tetap kasih alasan, kenapa kok tidak boleh. Alasannya yang logis ya Bunda, jangan berbohong. Jangan sekali-kali berbohong ya. Karena itu akan mengajarkan sedikit anak untuk membohong ketika kita alasannya berbohong ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi Ibu, ini masih mungkin 5 menit lagi ya waktu yang diberikan. Masya Allah, ini dari Ibu Rizka Maratus yang memberikan feedback. Masya Allah, keren Bunda Mira, matur nuwun. Terima kasih, Masya Allah, cuma bisa berbagi. Iya, Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapat ya. Jadi kadang-kadang itu sih, kalau saya ini juga kadang-kadang nggak konsisten tadi, yang seperti yang masalah saya itu tadi. Nggak konsisten, jadi kadang-kadang tuh nggak bisaan gitu Bu. Jadi misalnya saya menghukum gitu ya. Sebenarnya saya kasih waktu, ya itu tadi nggak konsisten. Kasih waktu 1 jam di situ gitu, tapi saya nggak bisa lihat tuh saya masukkan ya? Akhirnya. Nah ini yang kurang oke ya. Oke, ini ada satu lagi dari Ibu Fatimah Adirumpa ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengetahui anak merindukan ibunya selain rewel dan dengan ekspresi kebingungan atau nangis? Misalnya ibunya sudah meninggal, anaknya umur di bawah 1 tahun. Oh, kayak Gala ya istilahnya ya, modelnya kayak gitu ya. Oke. Ketika kita mengetahui ya kalau ibu dari anak ini sudah meninggal, itu kita memang nggak bisa, ketika kita punya rasa kasihan, jangan pernah bilang, ketika ada orang kesusahan juga ya, jangan pernah bilang, sabar, nak, sabar. Itu nanti, Bunda. Karena apa? Dia tuh lagi kesusahan. Hatinya lagi trauma. Sedang mengalami sesuatu yang mengejutkan dia. Jangan dibilang sabar, sabar. Kamu harus bersyukur. Jangan, Bunda. Jangan. Karena apa? Itu namanya kita, dia akan bilang, kamu kok nggak tahu sih bagaimana kesusahan saya? Cukup dielus aja, nggak usah ngomong apa-apa, ya. Karena apa? Belum tentu kita juga mengerti kemauannya dia, mengerti isi hatinya dia. Apalagi soal kehilangan, Bunda ya. Jangan, kamu harus bersyukur, kamu tuh harus begini. Jangan dikasih doktrin seperti itu. Kalau ada orang kesusahan, terutama anak kecil. Peluk aja, peluk dekat terus. Dia akan ngomong, bundaku mana, aku nggak kembali. Misalkan gitu, dekat. Iya nak, iya nak, iya nak, iya. Ya, Bunda sudah dipanggil Allah ya nak. Kasih sesuatu hal yang masuk logika dan masuk akal. Ya, jangan sabar nak, sabar. Semua orang sabar gitu ya. Tapi kasih sesuatu yang dia peluk dia. Ya nak, Bunda sudah dipanggil sama Allah nak. Kita harus bertawakal ya nak. Namanya Bunda dipanggil sama Allah. Aku nggak bisa ketemu Bunda lagi. Jangan khawatir nak. Ada tante, ada bude. Ya, aku nggak bisa ketemu Bunda lagi, gimana? Ya, sebentar ya nak ya. Iya, ada tante, ada bude. Tenang ya nak ya, tenang. Ya, anak kecil nggak akan tahu ngomong sabar gitu ya. Tapi setidaknya ketika kita peluk ya, dia yakin dia tidak kesepian. Oke. Jadi, oh ya, ada penelitian
Ternyata orang Indonesia itu, termasuk bunda-bunda di Indonesia itu, jarang loh yang meluk anaknya secara tiba-tiba. Orang bule itu apa-apa, give me a hug. Tanpa apa, oh ya, rapotmu gimana? Bagus nggak? Misalkan orang bule ya ngomong gitu. Oh ya bagus, oh give me a hug. Padahal dia tahu itu nggak bagus. Tapi dia give me a hug. Pelukan ke anak ya. Coba sih Bunda, dalam satu hari sering nggak sih meluk anak? Karena itu kehangatan sebenarnya. Ya. Jadi kasih tahu doktrin-doktrin itu dengan memeluk. Sini. Besok jangan gini lagi. Karena kalau kamu lari-lari, kamu jatuh. Tapi dipeluk. Itu bagaimana cara mengatasi tantrum, Bunda-bunda. Mengatasi kegalauan anak. Tapi ternyata anak itu hanya cuma pengen dipeluk. Dari peluk itu dia nangis nanti. Dia salah atau tidak salah, ketika kita dipeluk, ketika kita meluk dia akan merasa lost. Bunda-bunda kalau dipeluk gimana sama suami? Lost nggak? Bunda-bunda kalau dipeluk sama ibu gimana? Rasanya lost nggak? Lakukan itu kepada anak. Doktrinnya dimasukin. Berdoa, ya Allah, aku ridho anakku, ya Allah, aku ridho anakku. Tolong ya Allah, mohon ridhokan anak. Kalau dia tantrum terus, ya Allah, berdoa terus, Bunda, sambil dia ngomong yang logik. Itu saja sih. Nggih. Ada pertanyaan lain sepertinya Bu Iya, Dini iya. Nggih, turun ini. Assalamualaikum Bu Mira, ini dari Bu Mila. Mohon izin bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua yang bekerja bisa memaksimalkan prinsip-prinsip yang kita ajarkan kepada anak melebihi pengaruh lingkungan di sekitarnya? Terima kasih. Terima kasih. Ibu, saya mau tanya dulu, di rumah ini anak-anak dijaga siapa? Ada Utinya enggak? Uti lagi gitu kan? Ya, Ibu Mira. Kebetulan Iya. saya biasanya kalau saya kerja, anak saya bawa. Kalau di rumah kan kita kumpul dengan keluarga besar. Jadi lingkungannya itu apa ya? Banyak orang yang masuk seperti itu. Oh, oke ya. Jadi begini. Kalau keluarga besar ini susah ya, terutama kalau ada Utinya. Betul ya Ibu ya, Bunda. Jadi berarti Bunda sama Ayah ini harus kuat dulu dalam hal kedisiplinan, ya. Jadi kenapa? Biar dia tidak cari orang untuk menyalahkan atau mencari kebenaran ke orang lain. Kalau bundanya bilang nggak usah makan es krim karena nanti kamu batuk, Ayah juga harus begitu, nggak usah makan es krim kalau lagi batuk. Nah, satu paket kan? Bagaimana dengan keluarga besar? Sampaikan ke keluarga besar. Kalau memberikan apa-apa, mohon info aku dulu ya. Kalau baik-baik ya. Atau info ayahnya dulu. Gitu. Jadi biar apa? Biar satu ini. Misalkan keluarga besarnya ada tante, ada om, ada Utinya. Aku punya es krim loh. Gitu. Tapi si anak tahu. Tapi nggak boleh sama ayah sama bunda. Nggak apa-apa dari Uti. Nah, itu kalau bisa sampaikan ke Uti dengan baik-baik. Bu, maaf, ini si Tole lagi sakit. Jadi mohon Bu, kalau bisa kalau misalkan dia minta es krim jangan dikasih ya Bu. Ayah bunda tetap harus satu paket. Ya, ini kekuatan. Kalau ayah bunda satunya lemah, nggak bisa ngurusi keluarga besar begitu. Itu udah pakem. Makanya kenapa kalau sudah di dalam satu rumah keluarga besar, waduh, ayah bunda ini harus kuat dulu. Kalau nggak kuat, bahaya, ya. Karena apa? Kalau dia nggak dituruti di sini, dia akan cari penurutan orang lain, cari ke Utinya, cari ke omnya, cari ke tantenya, capek nanti bunda-bunda. Karena apa? Konflik. Keluarga besar itu rawan konflik, bunda-bunda. Mending 4 orang aja, 2 anak, 2 suami istri. Dalam satu rumah petak gitu aja nggak apa-apa. Itu lebih enak, nggak ada konfliknya. Tapi kalau sudah memilih untuk, saya tidak menyalahkan ya, tapi memilih dan akhirnya terpaksa untuk di dalam keluarga besar ya, bunda harus
satu paket sama suami, ya. Nggak boleh, jangan sampai anak itu mencari kebahagiaan di tempat lain, di om dan tantenya, di uti sama akungnya, ya. Ini harus satu paket. Gitu. Usahakan tidur ya sama bunda ya, jangan tidur sama karena yang kita nggak tahu, lingkungan kan bisa beda-beda, cara pengajarannya juga beda-beda. Kalau bunda satu paket sama ayah, pengajarannya begini, tidurnya bareng. Gitu bunda. Itu sih. Oke, matur nuwun. Mungkin masih ini karena sudah jam segini, ini masalah parenting itu ya, masalah yang nggak habis-habis. Nggak ada habis-habisnya. Karena masalah itu juga akan berkembang gitu ya. Kemudian anak itu modelnya gitu ya. Modelnya ini kan sekarang generasi milenial ya. Itu beda lagi gitu. Beda lagi gitu. Saya menghadapi mahasiswa itu beda ternyata dari tahun saya pertama ngajar itu anak-anak angkatan sekitar angkatan 2003. Nah, sekarang angkatan 2000 sekarang yang ini sudah sangat berbeda. Gitu, sudah sangat berbeda. Anak-anak juga demikian gitu. Saya membandingkan diri saya sendiri waktu dulu kecil dengan sekarang itu dengan anak-anak saya itu juga nggak ada bandingannya. Maksudnya nggak sama-sama sekali gitu. Iya, beda banget. Betul Bu ini. Iya. Anak jadi sekarang ini itu kadang suka jawab kok. Nah, jadi kalau itu dia. Ibu juga gitu kok, gitu kadang. Nah, itu dia. Ya. Ibu juga gitu kok. Nah, makanya kita itu harus memberikan contoh yang benar-benar baik. Makanya kenapa selfie tolong dikurangi lah, bunda-bunda, ya. Karena nanti itu anak itu copycat. Apa yang bunda lakukan itu akan dilakukan sama anak. Bunda suka keluyuran di mall itu akan dilakukan oleh anak. Bunda suka fashion ya, pakai lipstick, parfum, kemudian alat cantik-cantikan, pakai itulah itu akan ditiru oleh anak. Bunda suka gibah akan ditiru oleh anak. Itu pakem. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya masih banyak ini ya, mungkin dari bunda-bunda yang lain, dari saya sendiri ini juga sebenarnya masih pingin nih ngobrol-ngobrol banyak gitu ya, tapi karena kita memang dibatasin oleh waktu, sehingga kita cukupkan di sini ya untuk diskusinya. Nah, sebelum ditutup, mungkin Bunda Mira ini bisa memberikan closing statement gitu ya, monggo. Oke. Kebahagiaan itu bukan kita harapkan dari orang lain. Tapi kebahagiaan bunda-bunda di sini itu atas niat bunda mencari kebahagiaan dalam diri, niat bunda mencari kebahagiaan bersama Allah, itu akan menjadi lebih baik dan bunda bisa nantinya awet, muda, dan berseri. Ya, jangan bergantung kebahagiaan kepada orang lain, jangan bergantung kebahagiaan kepada manusia, tapi bergantunglah kebahagiaan kepada Allah SWT, satu-satunya penolong kita ketika kita lagi ada masalah. Selamat berbahagia bunda-bunda semuanya. Ya, matur nuwun. Banyak ya yang bisa kita pelajari, kemudian semoga kita diberikan kemudahan gitu ya untuk menerapkan ilmu yang sudah kita dapat hari ini menjadi bahagia gitu ya, dan menjadikan keluarga kita bahagia karena memang sumbernya itu dari ibunya gitu, sumber dari semuanya itu adalah dari ibunya. Oke, matur nuwun Ibu Mira Gayatri. Mungkin kita bisa sambung ya Bu lain waktu. Bunda-bunda yang lain mungkin juga misalnya ada sesuatu yang mungkin bisa di sharingkan gitu ya, bisa langsung mungkin ya Bunda Mira ya, boleh ya. Monggo. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Novia. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah ini saya bisa live chat atau bagaimana Bu? Atau menunggu sampai selesai?